Swastiastu. Hai semua, apa kabar? Di masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pahlawan nasional yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Prasikarani, nomor absen 29 dari kelas 11 IPA 2. Jadi, tokoh yang saya pilih yaitu Bapak Dr. Rajitman Widyodiningrat. Alasan saya memilih tokoh tersebut karena beliau memiliki rasa semangat juang yang begitu tinggi untuk membela masyarakatnya dan bangsanya. Beliau juga dapat meraih gelar dokter di usia yang sangat muda. Beliau dapat menimbangi dokter-dokter berkebangsaan Belanda. Selain itu, beliau juga memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Beliau memperdulikan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Selain memikirkan kesehatan masyarakat yang kurang mampu, beliau juga memikirkan pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Beliau memilih untuk mengajar anak-anak tersebut di Dusun Dirgo. Bagaimana ya kisah beliau dalam memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia? Interesting, right? So, check it out! Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Pada bulan Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Jepang di Palembang dianggap paling strategis karena letaknya di antara Batavia. Selanjutnya, Jepang mendarat di Banten, kemudian di Indramayu, Krangen, dan Surabaya. Pendudukan Jepang di Indonesia memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi Jepang, menjadikan Indonesia sebagai pasar hasil industri Jepang, bahkan menjadikan Indonesia sebagai sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Dr. Rajitman Widyodiningrat. Selain menjadi seorang dokter, Rajitman Widyodiningrat merupakan salah satu tokoh pemikir pembentukan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangannya, beliau lebih dikenal sebagai ketua dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disingkat menjadi BPUPKI. Sebenarnya, masa perjuangan beliau sudah dimulai jauh sebelum zaman Jepang. Beliau berjuang bersama Budi Utomo untuk mempertahankan prinsip perjuangan Budi Utomo yang bersifat kebudayaan. Pemikiran kebangsaannya ini diwarnai dengan rasa semangat mempertahankan budaya Jawa dan mengakomodasi budaya lain yang datang. Dr. Rajitman Widyodiningrat bukan berasal dari keluarga bangsawan. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Desa Melati, Yogyakarta. Ayah dari beliau yaitu Sutrodono, seorang kopral berdarah Gorontalo Bugis, sedangkan ibunya adalah seorang wanita berdarah Kajoran. Dari sejak kecil, beliau sudah dididik untuk memiliki jiwa yang bersahaja, suka bekerja keras, dan kesatria. Beliau mengenyam pendidikan dari negeri Belanda, Prancis, Inggris, bahkan Amerika. Beliau berhasil meraih gelar dokternya di usia 20 tahun di negeri Belanda. Sedangkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung beliau peroleh dari Kesultanan Yogyakarta karena jasanya yang bertugas di sebuah rumah sakit di Yogyakarta pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Rajitman mengawali pendidikannya dengan menyelesaikan Europese Lager School atau ILS pada tahun 1893. Setamat ILS tahun 1893,
Beliau diterima di Sekolah Dokter Jawa di Batavia dan menyandang gelar Indis Art pada tahun 1899. Rajiman memulai karirnya di sebuah rumah sakit CBZ di Batavia. Dari Batavia, beliau bertugas di berbagai daerah seperti Banyumas, Purworejo, Semarang, Sragen, Madiun, dan Lawang. Setelah bekerja di Lawang, Jawa Timur, beliau melanjutkan sekolah ke sekolah tinggi di Amsterdam pada tahun 1906 dan beliau menyandang gelar dokter pada tahun 1910. Keberhasilan tersebut membuat beliau sejajar dengan dokter-dokter berkebangsaan Belanda. Sebagai dokter muda, banyak pengalaman yang diperoleh selama bertugas di berbagai daerah dan merasakan penderitaan rakyat pedesaan. Hal inilah yang memotivasi beliau untuk menjadi pejuang kemerdekaan. Dalam tugasnya, beliau melihat perlakuan kejam dari pihak penjajah terhadap bangsa-bangsa Indonesia. Hal inilah yang memotivasi beliau dan kawan-kawan untuk memperjuangkan nasib bangsanya, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah bekerja di berbagai pelosok daerah, beliau mengajukan permohonan untuk berhenti dari pegawai pemerintah pada tahun 1905. Setelah itu, beliau mengabdikan dirinya dan ilmunya di Keraton Surakarta sebagai seorang dokter keraton. Berkat jasanya yang sungguh besar, beliau diberi gelar oleh Pakubuwono yaitu Kanjeng Raden Tumenggung sebagai gelar kehormatan. Rajiman mendapatkan kesempatan untuk studi ke luar negeri dan meraih gelar Indis Art pada tahun 1910 di Amsterdam. Setelah itu, beliau memperdalam ilmu kebidanan di Berlin, Jerman. Setelah itu, kemudian beliau memperdalam ilmu röntgenologi pada tahun 1919 di Amsterdam. Kehausan akan ilmu pengetahuan, beliau kemudian mempelajari ilmu gudaskopi pada tahun 1931 di Paris, Prancis. Pada masa pergerakan nasional, beliau menjadi salah satu tokoh pergerakan nasional yang berkiprah dalam organisasi Budi Utomo dari awal organisasi tersebut didirikan sampai organisasi tersebut berubah nama menjadi Partai Indonesia Raya pada tahun 1935. Pada tahun 1918, beliau duduk sebagai Dewan Rakyat bentukan dari pemerintahan Hindia Belanda. Beliau juga duduk sebagai wakil dari organisasi Budi Utomo dalam beberapa periode. Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi salah satu anggota dari Dewan Pertimbangan Daerah, kemudian beliau diangkat menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Pusat. Pada masa pendudukan Jepang berjalan sangat singkat karena Jepang terdesak akan Perang Pasifik. Kemudian, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi negara Indonesia dengan diadakannya atau dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat menjadi BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat pada akhir bulan Mei tahun 1945. Melalui BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Rajiman mulai membangun fondasi bangsa Indonesia. Rapat atau sidang awal BPUPKI diawali dengan pertanyaan Rajiman mengenai dasar-dasar negara Indonesia jika kelak Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan, beliau menjadi anggota dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain itu, beliau juga menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Dalam masa perkembangannya, seluruh perwakilan dari lembaga-lembaga yang dibentuk di Indonesia maupun di negeri Belanda harus bergabung dengan DPR Republik Indonesia.
Pada tahun 1950 sampai dengan 1952, beliau menjadi anggota DPR di Jakarta. Walaupun usianya sudah renta, tetapi pemikiran beliau tetap jernih sehingga beliau diangkat menjadi sesepuh. Pada masa kehidupannya, ada sosok tokoh yang sangat berpengaruh dalam pribadi dan pemikiran Rajiman. Salah satu di antaranya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan dalam karir Rajiman. Beliau atau Dr. Wahidin menjadi ayah angkat dari Dr. Rajiman saat Dr. Rajiman bersekolah dengan kondisi yang kekurangan biaya. Pada saat itu, Dr. Wahidin sudah menjadi tokoh penting dengan cita-cita studi forsnya yang telah membantu Dr. Rajiman meraih dunia dan sekaligus mendidik Dr. Rajiman untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada tanggal 20 September tahun 1952, Dr. Rajit Manwedyo-Diningrat menghembuskan napas terakhirnya di Desa Durgo Widodaren, Ngawi. Kemudian jenazah beliau dimakamkan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta yang berdekatan dengan makam Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kini rumah kediaman Dr. Rajit Manwedyo-Diningrat di Ngawi sudah menjadi situs yang berusia 134 tahun. Sekian video penjelasan saya mengenai Dr. Rajit Manwedyo-Diningrat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan kalimat. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ayo cegah virus corona dengan memakai masker setiap keluar rumah. Jauh atau dekat, virus corona tetap ada. Mari lawan virus corona!